Tanam bawang merah di musim penghujan memerlukan persiapan senjata untuk melawan serangan penyakit dan jamur. Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya serangan dari hama, namun di musim penghujan seperti ini, serangan jamur adalah yang paling dominan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bahan-bahan yang bisa mencegah terjadinya serangan jamur plus fungisida khusus untuk pencegahan dan penanganan dari adanya jamur di tanaman bawang merah. Di video sebelumnya kita membahas tentang jenis-jenis jamur serta bahan aktif yang cocok. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memberikan contoh bahan aktif serta contoh merek dagang yang saya pakai sendiri ini. Namun sebelum itu, alangkah baiknya Kakang Mbak Yu pencet tombol like, subscribe, serta share ke media sosial untuk selalu tetap mensupport channel Taufik Upik untuk memberikan info-info terbaru tentang tanaman bawang merah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakang Mbak Yu. Tadi kita akan membahas fungisida yang sudah kita siapkan serta beberapa produk yang bisa kita pakai di masa musim hujan ini di tanaman bawang merah. Nah, ada dua barang ini sebenarnya. Nah, yang ini adalah fungisida, kalau yang ini adalah unsur-unsur kimia untuk pencegahan. Nah, itu aja lah enaknya ngomong. Nah, ini adalah pertama soda kue, yang kedua ini adalah kalsium. Ada dua jenis, kalsium higros sama kalsium manohara. Soda kue, nah ini adalah kalau bahasa kimianya natrium bikarbonat. Ini merupakan bahan dari pembuatan kue. Nah, kue untuk pengembang gitu kan. Ini saya belinya di toko kue. Harganya berapa itu? 8.000, kurang lebih 1 kilo ini. Entah berapa, saya tidak tahu. Ada saya beli seperti ini. Nah, fungsinya ini apa? Untuk pencegahan dari spora jamur yang melekat di daun bawang merah. Kita bisa antisipasi dengan soda kue. Dia bekerja dengan menghambat ion-ion yang ada di dalam spora itu, sehingga spora itu tidak bisa tumbuh dan berkembang, akhirnya mati. Nah, kalaupun untuk kalsium, ini kalsium fungsinya untuk ketahanan tanaman, sehingga ketika ada jamur yang datang, tanaman itu kuat untuk melawan. Nah, bedanya ini sama ini apa? Kalau yang kalsium higros ini adalah kandungannya yang mana isinya adalah CaO ataupun kalsium oksida, yang mana ini mudah larut dan mudah terserap. Ada juga CaCO3, MgCO3, yang mana ini lambat, proses penyerapannya lambat. Nah, kalau ini CaCO3 ya sama Mg, ya MgCO3 maksudnya. Kalau ini prosesnya lambat, kalau ini cepat, tinggal pilih saja. Ini mudah larut, ini ada endapan, monggo. Cuma kalau ini ada tambahnya zinc, silika, ferum ataupun besi, dan juga ada boronnya. Fungsinya sama saja, cuma ini ada unsur mikro yang lebih lengkap. Kalau ini keunggulannya cepat larut, cepat terserap, tidak ada larutan tidak ada endapan maksudnya di dalam tank itu. Kalau ini ada endapan, bahkan kalau disemprotkan terlihat belenok-belenok di daun bawang merah. Nah, kalaupun ini adalah fungisida keempat.
klorotalonil. Nah, klorotalonil itu adalah fungsi kontak yang bersifat protektif dengan spektrum pengendalian luas. Dia itu kerjanya adalah mempengaruhi kerja enzim dan metabolisme jamur sehingga menghambat perkecambahan spora. Maksudnya spora itu adalah benih, gitu, benihnya jamur. Nah, ini spektrumnya luas, maka dia bisa masuk di seperti busuk daun akibat Phytophthora, bercak ungu akibat Alternaria, Anthracnosa akibat Coleoptrichum itu atau bercak daun, juga untuk jamur-jamur seperti apa yang kemarin itu embun bulu, itu sporanya embun bulu, yaitu Peronospora destructor, itu bisa. Nah, sifatnya ini lumayan dingin sehingga kalau dipakai itu dia tidak membakar daun. Nah, terus kalau yang ini Mancozeb 80%. Ini kalau Mancozeb itu kan kandungan di dalamnya itu ada mangan sama zinc. Itu kalau ini tidak ada. Yang membedakan itu karakteristiknya ini agak hangat sehingga kalau kita pakai di musim penghujan sangat cocok. Cuma kalaupun kondisi tanaman itu sudah terkena penyakit, alangkah lebih baiknya kita ganti dengan yang ini tadi, biar tanaman itu terjadi proses pemulihan dan tidak terjadi fitotoksik atau kerusakan daun akibat fungisida yang agak hangat ini tadi. Nah, kalaupun sudah ada serangan, kita masukkan ini seperti yang saya katakan kemarin di video sebelumnya tentang macam-macam jenis jamur sama bahan aktif yang untuk mengatasinya. Salah satu bahan aktif yang sangat luas spektrumnya dan mampu sebagai pencegahan, pengendalian, penyembuhan, ini bahan aktif azoxystrobin. Ini tadi azoxystrobin, dia itu dari golongan strobilurin yang mana dia fungsinya menghambat respirasi, atau cara kerja itu menghambat respirasi mitokondria yang mana menyebabkan kematian sel jamur patogen yang menyerang. Jadi ini adalah obat kalau ini. Nah, dia itu ada tambahnya difenoconazole yang merupakan bahan aktif dari golongan triazol, ataupun ada orang yang mengatakan azol itu ya. Azol yang ada ZPT-nya yang menghambat proses mototnya daun, itu biasanya masuknya nanti cocoknya di generatif. Ini untuk menghambat biosintesis sterol sel jamur patogen sehingga menghancurkan struktur dan fungsi membran sel atau dinding sel patogen dan akhirnya mati. Ini untuk difenoconazole ini yang perlu diingat bahwa difenoconazole itu fungsinya khusus untuk jamur dari kelas Ascomycetes atau Deuteromycetes itu seperti Alternaria, Pori, Anthracnosa, Coleoptrichum itu, terus Fusarium, dari gulungan-gulungan itu. Ini kalau difenoconazole belum bisa masuk untuk Oomycetes seperti Phytophthora maupun Peronospora destructor, tapi itu bisa diantisipasi dengan azoxystrobinnya itu. Nah, saya kira sudah sangat lengkap fungisida yang kita pakai mulai dari pencegahan dan pengendalian. Oke, kita cukupi dulu. Kalaupun ada yang kurang bisa tanya ataupun bisa berdiskusi ria di kolom komentar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.